Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIGMR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan. Dan saya sendiri yang bernama Maharani Mafiroh dengan NIM C1C021021. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Penganggaran Modal. Penganggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan sejumlah uang yang relatif besar, komitmen dana jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang digunakan dan kesulitan dalam mengestimasi variabel pengambilan keputusan atau jumlah arus kas, penentuan waktu, dan seterusnya. Pendekatan umum terhadap proses penganggaran modal. Dengan mengikuti deskripsi Bauer, sejumlah model dari berbagai proses investasi telah dikembangkan. Ada banyak variasi dari model tersebut, tetapi model tersebut cenderung untuk berbagi berkarakteristik yang serupa. Kebanyakan model menggambarkan proses investasi sebagai proses menawarkan yang terdiri dari sejumlah tahapan atau komponen yang berbeda. Meskipun model tersebut merupakan penyederhanaan yang tumpang tindih dan melayani kegiatan interaktif mereka sebagai gambaran kasar kenyataan, uraian berikut merupakan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana kegiatan tersebut disajikan. Teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal. Pendekatan teori kontingensi mengidentifikasi bentuk-bentuk optimal pengendalian organisasi dalam kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Penganggaran modal berfokus pada tiga aspek konteks perusahaan yang diasumsikan berhubungan dengan desain dan operasi dari sistem penganggaran modal perusahaan. Aspek yang pertama yaitu karakteristik organisasi perusahaan, desentralisasi, dan strategi pengendalian. Aspek yang kedua adalah ketidakpastian lingkungan, dan aspek yang terakhir menyangkut karakteristik perilaku adalah gaya manajemen, tingkat profesionalisme, dan sejarah organisasi. Pertimbangan proses penganggaran modal dan penelitian sebelumnya. Para ilmuwan berpendapat bahwa keputusan penganggaran modal harus diartikan sebagai sistem komponen yang saling terkait. Tingkat kecanggihan sistem penganggaran modal ditentukan oleh keberadaan 9 komponen berikut. Yang pertama, penyusunan anggaran modal jangka panjang. Yang kedua, pencarian sistematis alternatif untuk proyek besar dan telaah badan. Yang ketiga, adanya screening atau screening. Yang keempat, teknik evaluasi proyek. Yang kelima, penggunaan teknik ilmu manajemen. Yang keenam, analisis risiko. Yang ketujuh, pekerjaan penuh waktu staf penganggaran modal. Yang kedelapan, pengendalian pengeluaran. Dan yang kesembilan, pasca audit. Aspek keperilakuan dari penganggaran modal. Pembuat keputusan individu umumnya memiliki tujuan tersendiri yang memiliki jarak dari memaksimalkan remunerasi pribadi untuk meningkatkan keamanan kerja atau mencari status dan kekuasaan. Di dalam aspek keperilakuan dari penganggaran modal terdapat poin penting. Yang pertama, masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Yang kedua, masalah prediksi yang disebabkan oleh manusia. Dan yang ketiga, masalah manajer dan ukuran kinerja jangka panjang. Lalu yang keempat, masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek. Yang kelima, pengembangan anggota dari proyek modal. Dan yang keenam, perilaku mencari resiko dan menghindari resiko. Tampilan rasional. Dalam meninjau faktor-faktor ini juga dicatat bahwa terdapat masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasi dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan kreativitas dan penilaian manusia. Patut dicatat juga bahwa terdapat masalah yang disebabkan oleh kesulitan dalam memprediksi perilaku manusia dan bagaimana hal ini diperparah oleh sifat jangka panjang dari proyek modal. Perlu diamati juga bahwa terdapat banyak manajer cenderung untuk memiliki perspektif jangka pendek karena evaluasi kinerja mereka biasanya didasarkan pada ukuran jangka pendek. Hal ini dapat menghambat seleksi dan manajemen proyek modal yang memerlukan perspektif jangka panjang. Saran-saran perbaikan. Yang pertama, penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor keperilakuan yang telah melekat pada proses tersebut.
Lebih lanjut, disarankan agar implementasi pasca audit dilakukan pada proyek anggaran modal. Implementasi pasca audit yang disarankan di sini sebaiknya dilakukan sebelum akhir dari masa proyek modal tersebut dan sebaiknya mempertimbangkan kondisi yang berubah. Dengan demikian, konsep fleksibilitas dapat diperkenalkan ke dalam manajemen proyek modal. Kesimpulannya dari materi ini adalah penyusunan anggaran modal atas proyek dapat dilakukan berdasarkan pada apa yang dipahami dan diminati oleh penyusun. Selain itu, pengajuan usulan anggaran modal tersebut juga sebaiknya mempertimbangkan pihak-pihak yang memberikan persetujuan. Jika kondisi yang muncul demikian ini, maka pengambilan keputusan mengenai anggaran modal secara rasional melalui pendekatan matematis dan pendekatan ilmiah lainnya dapat dikesampingkan karena hampir tidak memiliki kontribusi. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.